Coba bayangin deh, ketika negara kamu yang baru aja lahir tiba-tiba diserbu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menyerah demi diplomasi? Atau kamu akan bertempur sampai titik darah penghabisan? Nah, inilah pilihan yang luar biasa sulit yang harus dihadapi oleh Jenderal Sudirman. Pertanyaan inilah yang, ya bisa dibilang, membelah para pendiri bangsa kita. Ada dua jalan, dua filosofi yang berbeda, dan nasib sebuah negara baru bergantung pada jawabannya. Diplomasi atau perang? Oke, ini jawaban dari Presiden Soekarno. Beliau memilih untuk tetap tinggal di ibu kota yang artinya, ya membiarkan dirinya ditangkap. Strateginya apa? Mengubah statusnya sebagai tawanan menjadi senjata. Senjata diplomasi di panggung dunia. Dan ini adalah jalan yang sangat-sangat berbeda yang dipilih Jenderal Sudirman. Baginya, menyerah bukan pilihan. Satu-satunya jalan, ya perlawanan bersenjata, bergerilya dari dalam hutan belantara. Oke, untuk bisa paham kenapa dua pilihan ini bisa begitu bertolak belakang, kita perlu mundur sedikit dan melihat betapa rapuhnya kondisi Indonesia saat itu. Ini negara yang baru banget lahir, tapi sudah dikelilingi ketegangan dan ketidakpastian. Jadi begini, terpilihnya Sudirman sebagai panglima tertinggi itu unik. Ini bukan penunjukan dari pemerintah loh. Ini adalah pilihan para komandan di lapangan. Bisa dibilang para prajurit yang memilih jenderalnya sendiri. Tapi ya itu dia, pilihan ini langsung bikin heboh. Langsung ada perpecahan. Di satu sisi ada Perdana Menteri Syahrir, di sisi lain Sudirman. Syahrir menentang keras karena Sudirman kan mantan perwira PTE, tentara bentukan Jepang. Syahrir khawatir ini akan membuat citra Indonesia di mata dunia jadi jelek, terlihat seperti negara fasis. Dan pertentangan ini sebetulnya cerminan dari perdebatan yang jauh lebih besar di Republik kita yang masih muda. Gimana sih cara terbaik untuk mengamankan kemerdekaan yang sesungguhnya? Jadi kalau kita bedah, pada dasarnya ada tiga kubu besar waktu itu. Ada kubunya Syahrir yang percaya penuh pada jalur diplomasi. Terus ada Tan Malaka dan para radikal yang menganggap diplomasi itu langkah mundur. Maunya revolusi total. Nah di tengah-tengah ada Sudirman dan militernya yang setia pada pemerintah tapi komitmennya satu, perjuangan bersenjata. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum posisi Sudirman dengan sempurna. Dia bilang, saya ini tentara, tugas saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Dia loyal, tapi misinya jelas, merdeka total lewat perang. Dia bukan pemberontak, tapi seorang prajurit dengan satu tujuan yang sangat jelas. Tiba-tiba semua perdebatan, semua teori ini jadi nggak relevan lagi. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota, Yogyakarta. Waktu untuk berdebat sudah habis. Sekarang, waktunya membuat pilihan yang akan menentukan nasib bangsa ini. Serangannya itu cepat dan brutal banget. Kurang dari 9 jam, ibu kota lumpuh total. Belanda menyebutnya aksi polisionil, seperti tindakan polisi biasa. Tapi bagi kita, ini jelas-jelas invasi. Dan yang bikin semua ini makin dramatis, di tengah kekacauan ini, sang jenderal lagi sakit parah. Paru-parunya cuma berfungsi sebelah. Jadi, keputusan yang akan dia ambil ini bukan cuma soal strategi, tapi juga soal ketahanan fisiknya yang udah di ujung tanduk. Jadi, disinilah dua jalan, dua keyakinan itu berbenturan. Soekarno melihat kekuatan dalam penangkapannya sebagai alat politik. Di sisi lain, Sudirman percaya kalau tentara berhenti bertempur, ya sudah, negara ini akan mati. Dan akhirnya, Sudirman memilih jalannya. Dimulailah sebuah perang gerilya selama 7 bulan yang sangat melelahkan, sebuah perjuangan yang nantinya akan menjadi legenda. Ini mungkin adalah gambaran yang paling ikonik ya, seorang jenderal yang sakit parah tapi tetap memimpin pasukannya dari atas sebuah tandu sederhana yang digotong melintasi gunung dan lembah. Ini bukan lagi sekedar komando militer, ini sudah jadi simbol perlawanan itu sendiri. Strateginya dikenal sebagai perang rakyat semesta. Intinya sebenarnya simpel. Jangan coba-coba memenangkan pertempuran besar yang frontal. Sebaliknya, buat pendudukan Belanda jadi mustahil. Caranya, ubah seluruh Jawa menjadi satu medan perang raksasa, di mana setiap desa adalah benteng perlawanan. Perjuangan ini harganya mahal banget. Kondisinya brutal. Para prajurit terus-menerus kelaparan, kedinginan, kelelahan. Mereka bergantung sepenuhnya sama penduduk desa yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk memberi makan dan tempat berlindung. Seringkali, satu-satunya senjata mereka ya cuma tekad.
Tapi, ironisnya, perang ini nggak berakhir dengan kemenangan di medan tempur. Akhirnya justru di meja perundingan. Sebuah hasil yang bagi Sudirman bukan terasa seperti kemenangan, tapi seperti sebuah pengkhianatan. Nah, inilah ironi terbesarnya. Sementara di hutan pasukan Sudirman merasa di atas angin, para politisi justru menyetujui perjanjian Romroyen, yang salah satu isinya adalah memerintahkan semua pertempuran dihentikan, gencatan senjata. Bisa dibayangkan kan gimana perasaan Sudirman? Baginya, ini adalah sebuah pengkhianatan yang dalam. Dengan berunding, dia merasa pemerintah seolah-olah mengakui bahwa perjuangan tentara dan rakyatnya sia-sia, mengubah mereka dari tentara nasional menjadi sekedar gerombolan bersenjata. Logikanya, Sudirman, dari kacamata militer, ya sederhana aja, kita lagi di atas angin kok. Strategi perang rakyatnya berhasil bikin Belanda kewalahan. Kenapa harus berhenti sekarang saat kemenangan total rasanya sudah begitu dekat? Nah, ini membawa kita ke babak akhir. Ke keputusan terakhir Sudirman yang mungkin jadi yang paling berat dan juga kewarisannya yang abadi untuk Indonesia. Dan pada akhirnya inilah yang terjadi. Meskipun hatinya hancur, walaupun dia nggak setuju sama sekali, Sudirman membuat pilihan terakhirnya. Dia menempatkan kesetiaannya pada pemerintah sipil di atas keyakinan militernya sendiri. Sang jenderal gerilya memilih untuk patuh. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar kan? Siapa sebetulnya yang mengamankan kemerdekaan? Jenderal di hutan atau politisi di penjara? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Kemerdekaan itu ternyata bukanlah hasil dari satu jalan saja, melainkan perpaduan yang rumit antara perlawanan dan perundingan, antara peluru dan pena,